dan keluarganya sedang membangun bahtera, bisa saja orang-orang sekitarnya bingung. Kenapa Nuh membuat bahtera sebesar itu di daratan untuk mengumpulkan bahan? Halo, shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi di ibadah Fantasia adik-adik ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami Tuhan di sore hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, walaupun mungkin kami masih dalam ibadah online Tuhan, berkatilah ya Bapa agar ibadah ini dapat benar-benar memuliakan nama-Mu. Berkati setiap pujian yang akan kami naikkan dan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan. Agar semuanya itu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kakak mau ajak adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan sambil kita menggerakkan tubuh kita. Yang semangat ya adik-adik ya. Kedua tanganku mempunyai jari, dirapatkan, dirangkat, putar ke belakang. Yuk ayo tepuk tangan puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan
kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu yang kami dengar, kami diubahkan menjadi anak-anak-Mu yang lebih berkenan lagi dan lebih mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sekarang anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, semua katakan amin. Kisah yang akan kita dengar hari ini adalah kisah seorang tokoh yang mendapat kasih karunia Tuhan karena ia hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada zaman itu. Alkitab juga mengatakan kalau ia hidup bergaul dengan Allah. Siapakah tokoh itu? Nah, sebelum adik-adik menebak nama tokoh itu, kakak berikan tambahan informasi deh. Ia memiliki 3 orang anak laki-laki. Namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Adik-adik pasti sudah bisa menebak ya nama tokoh itu. Siapa namanya adik-adik? Ya, benar sekali adik-adik. Tokoh itu adalah Nuh. Pada zaman itu, manusia melakukan banyak sekali kejahatan. Mereka juga memiliki hati yang jahat adik-adik. Tentunya hal itu membuat Tuhan sedih dan menyesal karena telah menjadikan manusia di bumi ini. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Lalu, Tuhan juga berkata kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera bersama dengan seluruh keluarganya, yaitu anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Karena Tuhan akan mendatangkan air bah yang meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit ini. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Jadi, dengan kata lain, hanya Nuh dan keluarganya yang akan diselamatkan dari air bah. Lalu Tuhan memberikan petunjuk kepada Nuh dengan sangat detail untuk membuat bahtera tersebut, mulai dari ukuran, bahan kayu yang digunakan, bentuk, dan sebagainya. Bahtera itu dibuat sangat besar ya adik-adik. Ukurannya panjangnya 300 hasta. Lalu untuk lebarnya 50 hasta. Tingginya adalah 30 hasta. Kalau dibuat dalam meter, maka ukurannya panjangnya sekitar 135 meter, lalu lebarnya 22,5 meter, dan tingginya 13 meter. Wah, itu ukurannya sangat besar ya adik-adik ya. Pada saat Nuh dan keluarganya sedang membangun bahtera, bisa saja orang-orang sekitarnya bingung kenapa Nuh membuat bahtera sebesar itu di daratan. Tetapi Nuh dan keluarganya tetap taat mengikuti perintah Tuhan. Setelah beberapa waktu, jadilah bahtera itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan dan juga membawa beberapa pasang hewan jantan dan betina untuk masuk dalam bahtera tersebut. Wah, tidak mudah ya adik-adik bagi Nuh untuk mengumpulkan hewan-hewan tersebut. Apalagi nantinya ia harus merawat mereka dalam bahtera. Tapi lagi-lagi Nuh tetap taat dan melakukan segala sesuatu persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Nuh dan semuanya untuk masuk ke dalam bahtera karena ia akan segera menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam untuk menghapuskan segala sesuatu dari muka bumi ini. Setelah bahan makanan dan hewan-hewan terkumpul, dimasukkanlah semuanya itu ke dalam bahtera dan Nuh pun menutup rapat pintu bahtera tersebut sesuai dengan perintah Tuhan. Setelah 7 hari kemudian, turunlah hujan yang sangat lebat adik-adik,
meliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Bisa kita bayangkan ya adik-adik, tuh hujan deras turun selama 40 hari 40 malam. Hal itu menyebabkan air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Dan air itu sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupilah semuanya, segala gunung tinggi di seluruh kolong langit ini adik-adik. Demikianlah dihapuskanlah Allah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik manusia, hewan, burung-burung, dan semuanya adik-adik. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, yaitu 3 orang anaknya, istrinya, dan 3 orang istri anak-anaknya, beserta dengan beberapa pasang hewan-hewan. Air itu menguasai bumi 150 hari lamanya adik-adik. Wah, lama sekali ya Nuh hidup dalam bahtera. Maka Allah mengingat Nuh dan segala hewan yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit. Dan berhentilah hujan lebat dari langit. Maka surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Nuh melepaskan burung untuk mengetahui apakah daratan sudah mulai kering atau belum. Lalu saat menjelang waktu senja, pulanglah burung tersebut kembali kepada Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Nah, dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Tapi Nuh masih menunggu beberapa waktu lagi untuk memastikan daratannya sudah benar-benar kering. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan keluarganya dan segala hewan yang dibawanya. Setelah itu, Nuh mendirikan mezbah korban bakaran bagi Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk lagi bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Adik-adik, kisah Nuh ini mungkin sudah sering kalian dengar sewaktu ibadah sekolah minggu. Tapi hari ini kakak mau mengajak kalian untuk coba merenungkan kembali tentang kisah ini. Ternyata ada beberapa poin pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, sikap taat pada Tuhan. Sikap taat yang dimiliki oleh Bapak Nuh mengajarkan kita untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, walaupun itu sulit dan berat untuk dikerjakan. Seperti Bapak Nuh yang taat membuat bahtera. Kalau kita bayangkan bahtera itu sangat besar adik-adik, pasti membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang besar untuk melakukan itu. Tetapi tetap dilakukan oleh Bapak Nuh. Sampai akhirnya dia dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Sikap taat seperti itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, rajin baca Alkitab, rajin berdoa,
rajin membantu mama papa, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mengasihi semua makhluk hidup. Dari kisah itu, kita bisa melihat kalau Tuhan begitu mengasihi semua makhluk hidup. Terbukti ketika akan menurunkan air bah, Tuhan mau menyelamatkan bukan saja manusia, tapi beberapa hewan juga adik-adik yang diselamatkan. Untuk itu, kita juga harus memiliki kasih kepada sesama manusia dan juga hewan-hewan. Kita tidak boleh menyakiti mereka adik-adik. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mengucap syukur. Setelah Bapak Nuh keluar dari Bahtera, maka yang dilakukan adalah membuat mezbah. Mezbah adalah tempat orang ibadah kepada Tuhan dan juga melambangkan ucapan syukur adik-adik. Bapak Nuh mengucap syukur karena Tuhan Allah telah menyertai dia, sehingga ia dan seisi keluarganya selamat dari air bah. Dan itu merupakan tindakan menyenangkan hati Tuhan. Kita juga harus rajin mengucap syukur agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Baik itu mengucap syukur atas makanan, mengucap syukur karena masih bisa sekolah, masih memiliki teman-teman, masih memiliki saudara, orang tua, dan masih banyak lagi adik-adik. Dan tentunya itu semua akan membuat Tuhan senang. Mari adik-adik kita sama-sama belajar untuk makin hari makin bisa menyenangkan hati Tuhan. Kakak harap kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nuh ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berjuang adik-adik. Ayat emas kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Tuhan, ajar kami dan tolong kami Tuhan untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami seperti Bapa Nuh yang taat dan selalu mengucap syukur pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Kau tetap sertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah Father's Day berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.